Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Habib Khan di channel Lintas Parlemen. Ya, kebetulan hari ini adalah Hari Batik Nasional. Ya, tepatnya 11 tahun yang lalu, 2029 ditetapkan oleh UNESCO Indonesia Batik milik negara Indonesia. Wow, mantap sekali. Ini kali ini ada kawan kita. Halo. Dari DPP KMPI. Dewi Batubara. Dewi Batubara, Ketua DPP KMPI bidang Olahraga. Pemuda Olahraga ya. Ya. Oke, kebetulan Rita. Rina. Oh Rita ya, Kakak Rina. Rina. Wakil Bendara Umum ya di DPP KMPI. Ya, satu-satu dulu ya. Kalau gue nanya soal batik, apa yang ada di benak gua? Saya. Ya, atau ini ucapin dulu lah, Oke. Selama Hari Batik Nasional. Halo, selamat Hari Batik Nasional 2020. Pokoknya batik Indonesia harus dipertahankan milik Indonesia dan terus dilestarikan. Jangan pernah malu pakai batik, karena saya bangga pakai batik karena identitasnya Indonesia itu adalah batik, dan nyaman pakai batik karena di Indonesia ini batik itu beragam dan keren lah pokoknya. Oke, kalau Kakak Kalau menurut aku batik itu keren banget ya. Iya. Selamat Hari Batik Nasional. Buat aku memang sehari-hari karena aku kerjanya itu harus pakai batik ya. Keren lah pokoknya. kebetulan kita pakai batik semua ya. Iya. Saya emang suka batik, jadi emang hampir tiap hari kalau saya pakai batik. Mungkin bisa disebut, saya lupa ya hari ini dari batik, tapi emang tiap hari tadi lihat, untuk pakai batik. Iya, Iya, benar. lu memang sengaja pakai batik atau gimana? Emang gue sengaja pakai Karena batik. kebetulan hari ini Hari Batik Nasional. Ya selain hari ini Hari Batik Nasional, jadi gue memang selalu tiap hari itu pakai batik. Kalau Kakak Dewi, Kalau saya sih memang bajunya bebas sih, cuman lebih nyaman kadang pakai batik. Kebetulan saya ini pakai baju batik corak Papua. corak Papua. Kalau Rida, corak Ini apa? aku corak Jawa ya, Solo ya, Solo. tepatnya. Karena aku belinya juga di Solo. Oh gitu. Saya juga tahu nih, saya beli di Jogja. Ini batik apa nih? Coraknya nih, udah ngerti nggak sih? Kayak ini ya, kris-kris begitu ya, atau Apa nih? Batik apa nih? Rina tahu nggak Kayak- batik apa nih? batik-batik kayak Ya pokoknya gitu dah ya. Iya. Kita terus berbangga sebagai bangsa Indonesia. Ada kita memang khasana batik Indonesia tuh beragam sekali ya. Cantik-cantik, malah sekarang bahkan di fashion internasional ya. Ya ada pengalaman nggak sih Sulu soal batik? Ada undangan atau mungkin ke luar negeri atau apa? pernah. Kalau saya pernah diundang kegiatan batik, tapi ibu-ibu batik semua ya. Ibu Tapi batik. itu luar biasa, sampai ada tuh kan kemarin sampai pakai naik kereta tuh, mereka ada hari batik yang harus pakai naik kereta apa MRT atau KRL tuh, mereka naik batik, pakai batik, dan itu salah satu cara mereka, dan ibu-ibu itu ya, dan saya juga sempat sih sekali dua kali ngikutin kegiatan mereka, dan itu luar biasa, super banget untuk bisa menonjolkan bahwa identitas kita ini ya ini dia batik. Iya, batik. Tapi ngomong-ngomong batik ternyata pernah ada di India dan Sri Lanka gitu. Tapi kita yang memenangkan karena ada 5 Sejarah, faktor ya. Kita bisa mendapatkan dari UNESCO. Wow, selamat ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Itu 11 tahun lalu ya. Itu Yes, perjuangan dari bangsa Indonesia. Ya kalau Rina, kalau menurut lu nih, kalau gue sebutin batik, apa yang ada di benak lu? Batik Papua. Papua. Mm-mm. Benak lu batik buat Papua. Kalau lu Kalau saya sih batik ya, awalnya sih saya taunya batik itu Jawa, Iya. tapi kesini ternyata Sumatera ada. Kebetulan kan saya ini Sumatera, Sumatera ya. tapi ya dengan corak berbagai batik-batik ya banyak sih, keren sih. Iya. Ada yang dari Papua, yang Dari Papua saya juga ada. kebetulan pakai baju batik Papua. Terus dari Jawa Solo itu kan Iya. batiknya batik tenun, batik pokoknya keren lah, kalaupun dibilang nggak malu deh. Iya, kalau nggak malu saya pakai sendiri batik, pakai ya. batik kemana-mana. Jadi abang juga sih kita harus pakai batik supaya apalagi para perajin kan ini lukis ya. Iya, dan Ya itu pengrajin itu otomatis yang mendapatkan keuntungan itu masyarakat yang menengah, ke bawah, iya. mendukung UMKM ya. UMKM-nya. Jadi mendingan pakai batik daripada produk yang luar. Karena memang ya, meskipun lokal tapi terbilang tadi kita membantu ke keren ya. Keren. Sangat membantu ya. Itu mungkin berapa sisi kalau kita melihat secara ekonomi mungkin
mungkin dia bisa ditarik nasionalisme kita. Yes, betul. Iya, nasionalisme kita. Tapi gunanya lu berapa potong batik di rumah lu? Saya hampir satu lemari kayaknya batik deh. Karena Wow, keren. Luar biasa. beneran, karena memang setiap saya ke daerah Hah? mau kegiatan organisasi, kerjaan dan segala macam tuh pasti saya cari batik. Satu khas daerah tersebut. Kadang malah Batik sekarang nih ya? banyak yang kayak macam Selemari gitu ya? kainnya doang yang saya simpan belum dia papain. Iya, biasa ada tuh yang Iya. yang saya punya Itu juga. banyak. Iya, iya. Jadi kainnya doang beberapa meter, ya udah itu aja. Nanti paling tak kapan saya mau jahit, tapi paling enggak corak itu saya punya. Takutnya ketinggalan. Dan Besok-besok pada batik pakai. banyak ya. Dari sebagian banyak itu ya Kak Dewi Mhm. corak apa nih yang disukai? Kan orang Sumatera nih. Mhm. Hmm. Kalau saya kemarin tuh sempat dapat batik Sumatera, itu batik tentang Yang paling disukai dari- Raja Batak itu ada. itu ya? Tapi Bagus. sama Papua. Nggak tahu kenapa ya, karena memang mungkin kerjaan saya di Papua juga, jadi kayaknya Sumatera sama Papua yang bagus ya menurut gue ya. Jawa juga bagus sih. Solo. Menurut ini nih Kak Karina. Kalau menurut aku Yang sih paling bagus nih kan banyak banget ya. Sampai Banyak. Sulawesi ada, Banten Iya. ada, Jawa apalagi ya kan. Apalagi yang lupa ke Solo apa nih? aku terakhir itu waktu kunjungan ke daerah Nias. Hmm. Wah, itu keren banget batiknya. Wow. Aku beli bahannya terus aku jahit ya kan. Ya, pokoknya itu jadi Jadi sendiri oke atau gimana sih lu? lebih oke karena sesuai dengan keadaan badan Oh, kita berarti ya lu banyak kan. membeli Ah, kainnya ya, banyak membeli kainnya aku dibanding- lebih banyak beli kainnya, tapi kalau aku kunjungan ke daerah Jawa Hah? Tengah, itu ke Solo atau ke Jogja, itu pasti aku langsung beli yang udah jadi, karena di sana tuh banyak banget motif-motifnya ya kan, apalagi yang model parang atau model yang Iya, betul. apa namanya tuh wayang. Wayang. Aku sampai punya koleksi yang model wayang tuh banyak. Ada selemari juga, yang hanya 5 lemari. Wah, itu lebih ya, karena aku dari muda itu pasti selalu simpen batik. Iya, lu siapa lagi lu fashionable juga Ya, sama dia oke juga lah. gitu ya. Harus Eh, memenuhi batik itu tuntutan kerja juga ya. Tuntutan kerja soalnya maksudnya gini, ada waktu tertentu kita harus pakai batik. pakai batik. Hari apa sih kalau di kantor lu? Kalau di saya sih sebenarnya Kalau nggak- kantor gue tiap hari terserah lu, Iya, kapan? cuman kalau kita kan paling kalau acara-acara yang mungkin Hmm. lebih banyak ya unsur-unsur pejabatnya kan, kita nggak mungkin pakai baju yang ini kan, lebih nyaman pakai batik kalau saya daripada ribet masih pakai kemeja, jas segala macam. Hmm. Batik itu lebih fashionable dan Fashionable. lebih nggak ribet lah. Emang batik emang enak Dan kelihatan pakai. Lebih elegan aja Elegan kita ya aja. kan, apalagi kita tuh anak muda ya. Memang kita harus Ya, betul. harus cinta produk Indonesia ya Yoi kan. dong. Cinta batik gitu. Kita batik. Lena, di kantor lu tiap hari apa aja pakai batik? Hampir setiap hari, tapi itu pokoknya kalau di kantor gue tuh Senin sampai Rabu itu putih-putih. Oh, iya. Cuma karena kalau kita itu bawahan saja, kita lebih untuk menjaga penampilan selalu diprioritaskan pakai batik. Ya. Gitu ya. Mm-mm. Karina kan tadi banyak banget batik-batiknya. Dari sekian banyak itu yang paling disukai motif dari daerah mana nih? Aku yang paling aku sukai motifnya dari Papua sama Nias Selatan. Kenapa ya kita sama ya? Iya. Tiga ya? Saya Pasti juga saya sih kan ada 2 nih. Kamu Papua sama Nias, kamu tuh Sumatera sama ya. Papua. Kalau saya sih Papua sama Jawa, Solo. Iya, iya, iya. Aduh, tuh Karena kalau motifnya bagus. iya bagus ya. Papua itu Tapi ya. emang Papua itu punya apa ya? Punya karakter yang kuat ya soal Iya, punya Jadi batik ini. orang udah tahu kalau ini batiknya udah Papua, nggak usah ditanya lagi dengan desainnya. Dan kayaknya semua orang atau seluruh masyarakat Indonesia yang punya batik bisa dipastikan punya batik Papua. Iya. Pasti. Dan itu biasanya untuk oleh-oleh. Ya oleh ya. Kalau kita kemana pasti carinya mana batiknya, batik Papua. Waduh. Itu artinya bahwa itu artinya kalau secara politik ya, kalau diplomasi bahwa Papua ini kita cinta banget sama Papua ya. Iya. Ya, dari kita ini pecinta-pecinta batik, tapi kenapa kita di antaranya itu ya kita milih. Dan kita tiga aja menyukai itu karena kita nggak janjian untuk memilih Batik. batik ya. Benar. Oke, selepas daripada itu pertanyaan selanjutnya, menurut lo nih, kan biasanya tuh anak milenial kayak kita nggak begitu bangga dengan produk-produk dalam negeri, dia mau pakai yang apa tuh kayak fashionable segala macam. Menurut lo apa tuh, apa yang lo harus sampaikan ke mereka? Kak Dewi. Kalau saya sih sebenarnya begini, fashion sih boleh, Mhm. tapi tidak meninggalkan kultur dan ininya bangsa kita. Ada batik dan itu kan
orang luar saja bangga dengan pakai batik. Oh iya. Hari ini Ada kontes-kontes apa lagi namanya itu? fashion apa Fashion week internasional. Iya, internasional begitu. Nah kita ini sendiri yang punya batik kok nggak nyaman sih pakai atau Iya, nggak iya. bangga. Kalau saya sih pribadi boleh sih mungkin, apalagi mungkin yang punya uang lebih untuk pilih fashionable produk-produk luar itu silakan. Tapi jangan juga meninggalkan cinta tanah airnya dengan memakai batik, karena itu salah satu sumbangsi kita Iya, betul. sebagai bangsa yang punya sejarah panjang urusan batik ini juga. Jangan sampai nanti diambil negara lain dan kita baru sadar bahwa ini punya Indonesia yang harus Iya. dilestarikan dengan cara kita memakai batik aja biar supaya orang tahu oh ya ini Indonesia punya. Ya kalau Karina tadi kan lebih suka kain kemudian dijahit sesuai dengan Iya. modis-modisnya kayak ini ya, cakep kan ini ya. Ya kan kalau saya lebih suka yang jadi aja. Kalau Kak Dewi lebih suka yang udah jadi atau yang dijahit sendiri deh sesuai dengan ini? Kalau saya sih kadang kalau saya lihat bagus saya beli. Bahkan ada rok Papua lagi yang saya beli itu harganya kalau batik di Papua tuh mahal-mahal. Bisa Mahal sampai 1 banget. jutaan. Wow. Itu cuma untuk bahannya ya, Iya. bahannya aja. Heeh. Tapi ada juga yang lebih unik Ada sih. yang- Itu dari Nusa Tenggara Timur NTT itu juga batiknya keren-keren Keren banget, banget. songket banget. Aku juga punya itu dan aku sampai pakai desainer sendiri untuk Waduh gila, lu bener punya desain sendiri tuh. Iya. Jadi lu mungkin bisa dipromosiin. Pokoknya desain sendiri. Next deh, Komen di gua bawah pakai ya, ya komen di kan? bawah. Jadi Next gua pakai bagusnya deh. bagus-bagus ya, bagus-bagus. Jadi emang punya desain sendiri. Ketika ada kain, kemudian didesain segala macam baru dijahit. iya, Ada ya. ada Di mana tuh ini di Jakarta tuh? di Jakarta juga. Pokoknya komen di bawah nanti Karina jawab ya di mana itu. Jakarta Karena kan juga. maksudnya di endorse lah ya. Anak muda lah Anak yang muda ya. menciptakan desainnya itu semua sesuai Oh, dengan bagus-bagus. Kebetulan Kak Rina ini teman kita di KMPI yang Firman bilang tadi, baju-bajunya tuh agak modis-modis emang ya. Iya, sesuai dengan Iya. batik ini. Sesuai apalagi juga yang di Kak Dewi pakai ya. Itu kemarin itu Kak Dewi yang kamu pakai bagus tuh. Iya. Karena gini channel kita ini atau vlog kali ini kita nggak ada settingannya Iya. karena bertemu di KMPI. Ayo kita ini. Oke, kembali ke laptop. Ya, Kak Rina, dari sekian banyak kan tadi kita bicara banyak batik di Indonesia. Apa yang kamu mau sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk mendukung mungkin UMKM para pengrajin khususnya di era pandemi ini pasti mereka kena dampak juga lah. Iya, betul. Pastilah ya, mungkin penjahit tadi itu udah mulai penghasilannya kurang atau mungkin penjualannya. Ya sebenarnya untuk pemerintah tuh ya harusnya lebih tepatnya dia mendukung UMKM kita ya kan, yang produksinya di rumah ya, home industry lah. Ya. Mereka memang sangat butuh support dari pemerintah, mungkin dari pemerintah perekonomian ya, perindustrian itu bagus sekali. Koperasi juga nih harusnya dia harus membackup dan lebih mementingkan juga ya kan produk-produk Indonesia seperti batik di saat ini untuk kita tuh selalu menghargai sejarah karena batik itu filosofinya tuh unik banget. Keren banget. Ya, tadi kita kan bicara aktif semua bertiga ini DPKMP itu karena pekerjaan mungkin desain atau apa sih kerjaannya. Nah, jadi nggak apa-apa disampaikan. Ya, kerjaan di mana kan selain pada aktivis. Kalau saya sih kerja kebetulan di DPR. Oh, tenaga ahli ceritanya, tenaga ahli. Tenaga ahli. Ya. Kalau biasanya tuh bahasanya tenaga ahli. Agak ahli lah. Ya kita bantu-bantu. Iya, iya. Tenaganya nggak ahli, bantu lah. Kalau Karina sendiri di mana nih pekerjaannya? Karena Saat ini ya, untuk saat ini aku bisnis sendiri. wow, keren. UMKM. Jadi aku ada tambang. Wow. Aku Kok kita karir kan? dari muda ya Oh, kita iya, iya. berorganisasi itu untuk jadi pengusaha. Oh, buat jaringan doang ya? Oke, Dan boleh juga ini. sebelumnya juga aku ikut loh di kantor staf presiden dari zaman Pak Terkenal. Selain organisatoris juga seorang pengusaha. Wow. Jadi ikut di juga ikut himpunan. Untuk saat ini belum karena kita udah banyak organisasi. Jadi aku fokus di organisasi yang sekarang aku jalanin saja. Kayak DPPKMP ini. Iya dari Wow. dari saat ini aku menjalankan di DPP KNPI ya kita punya kontribusi yang banyak untuk di DPP KNPI jadi kita fokus aja dulu di sini ya. Oke,
pasti mungkin nanya-nanya nih biasanya tuh kalau di kolom ini itu udah nikah tuh belum? Masih ini semua kan, masih single semua kan? Ini single, kan single kan? Itu udah ada pacar menuju. Tapi udah calon kan. Tapi biasanya kalau ada Terus istilah, selesai tesis dulu deh. oh ya, udah lagi kuliah biasanya kan kalau apa? Itu jalur kuning belum apa? Belum bentuk, ya kan? Masih bisa Masih jalan. bisa. Iya. Siapa tahu kita kan berusaha tuh kalau yang Doain saja. kalau kan udah punya calon yang sudah kita doain ya PKDS PKD. Oh, iya. Ini masih jangan juga tuh. Aku masih single ya. Single, Sama. oke, selamat. Menunggu dan menunggu. Paling mendoakan ya. Kalau saya sih udah punya anak 3 ya. Aduh, Nggak tahu banyak kenapa. banget. Apa itu resepnya Bang biar bisa Oh. punya anak banyak? Oh, punya anak 3. Masih kecil-kecil semua. Yang pertama 5 tahun, yang kedua Baru lahir ya? iya, kemarin yang terakhir ya. Nah, saya ngebut emang karena apa ya? Mumpung masih setelah nikah. Usia Kebut ya. kembali ke laptop bicara sahabat. Oke. Oke. Bicara untuk soal batik ya. Tadi kita berbicara soal batik komunitas batik. Kalau ada yang peluangnya di bisnis batik itu gimana? Kan mungkin nggak main di batik kan, tapi peluangnya dilihat nih. Baru mau main karena lagi Udah main juga? Iya, Wah, karena aku main udah semua dapet nih. nih, Ada dapet. luar usaha. Jadi ceritanya gini, Ayo. aku punya teman, temanku dapat orderan iya. Batik. Iya batik karena seringnya aku pakai batik. Coba dong cariin batik dong. Gua mau kirim ke India ya. Dulu orang ini pakai batik juga. Emang seperti bilang tadi India dan ini mungkin corak kita tuh lebih ini bagus ya bagus. Ya, India punya tapi yang punya hak batik itu kita oleh UNESCO ya. Yang waktu itu kata aja sih di Puai gitu. Kita rapatnya tahun 2009 lalu. Oke, wah. Jadi begitu ya. Iya. Kalau mau mencoba, kenapa tidak? Ya, Ada peluang lagi ya. Ada peluang ya, anak muda sekarang harus inilah kreatif ya kan, apapun dijalankan, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Harus kreatif. Kita tuh harus ya udahlah ya kan, ya, harus berpikir, putar otak, bagaimana bisnis apa yang bisa kita sinergikan. Mungkin Dan peluang masih banyak gak sih peluangnya kan lu udah ngambil lagi tadi, jadi kita ambil lagi nih. Masih ada nggak nih peluangnya masih banyak, Coba makanya cerita ini yang belum diambil. Sekarang kan biasa kalau orang pengusaha kan, wah ini belum diambil ini, cuman waktunya sibuk. Apa nih yang belum nih? Di sini kaum milenial nih. apa ya? Ini yang kan ada tuh batik yang agak-agak milenial tuh yang biar saya mungkin lah boleh lah kan. Iya. Corak-coraknya itu kan Ya ada yang cara-cara wayang gitu ya kan. ya, kayak nggak ada di anak muda. Ya anak-anak muda itu corak-coraknya ya sekarang itu macam-macam ya. Bisa dijadikan kayak tempat tidur juga tuh. Kayak gitu ya kan. Dan sekarang dijadikan jaket. Itu jadi peluang sebenarnya kalau ya tunggu kreativitasnya aja sih. Tapi baju bola bisa nggak sih baju dari batik? Ada, sudah ada. Sudah ya? Udah ada kok. Sudah batik dari mana? Masih produk lokal.
pesanannya semua. Ya doain aja deh semoga ya kan lancar. Tapi prosesnya udah proses sekarang. Sudah proses. Dia ditertarik ke Solo dulu nih. Iya, Solo dulu. Tapi udah mulai selain Solo kita ada kok yang Papua tadi. Iya, untuk saat ini sih kalau yang Papua mungkin nanti perlahan-lahan kita tawarkan ya ke mereka pengusaha-pengusaha di India itu yang memang mereka mau ternyata untuk menjual barang kita gitu. Mungkin brandingnya kali, karena Solo kan Branding. orang tahunya kan dulu batik Indonesia dia punya Solo. Solo, ya. Sekarang kan satu provinsinya udah Kayaknya ada ribuan kali kalau corak di Solo aja ada berapa corak ya. Dan Oh, itu dipatenkan macam-macam. nggak sih? Cuacanya banyak banget ya. Macam-macam. Iya. Ada yang Ribuan kali ya? keren tuh. Lebih kali karena iya karena variatif. satu daerah aja mungkin satu Dan iya ada yang benar-benar dipatenkan wah ini corak ribuan Solo ini Papua. Ya kalau kali ini siapa sih yang berperan sehingga ini batik Indonesia itu jadi internasional. Karena ada juga tuh musik yang pakai lagu Jawa kemudian pakai batik namanya yang enggak dia ini kayak seram-seram gitu apa sih tuh? Aku ada tuh yang anak saya nonton yang lagi terkenal itu ya yang musiknya pakai batik. Iya. Iya. Kira-kira siapa nih? Apakah musisi atau seniman atau pemerintah atau siapa yang benar sehingga batik kita ini bisa sampai siapa paling berperan? Keras ya. Sekarang banyak di musik ya. Persoalan itu sih bisa diatasi ya memang sosialisasi juga kesadaran masyarakat kami dan terutama kaum muda harus paham betul batik ini siapa lagi kalau nggak kita yang Siapa sih berperan sehingga orang ini tadi berperan? Itu udah banyak kali ya yang Yang berperan sudah banyak, mungkin yang udah masuk sudah banyak. Cuma saat ini karena aku punya teman di Malaysia. gara-gara dia lihat batik-batik kamu Iya, fashion satu karena dia ngeliat aku sering pakai batik, kedua Cakep-cakep karena lagi ya, aku karena dia sering ke Solo, mereka langsung aja bilang, sibuk kamu apa sih Karina? Sebenarnya apa? aku Jawa, Jawa mana? aku Jogja. Oh Jogja. Jogja. Oh Jogja sama. Jogja dong. Sama sama teman saya. Dulu ada teman. karena saya yang Jogja ya. Iya nggak bisa. Enggak dekat Jogja. Gue di Solo dulu ada teman. Aku kalau mau ngomong Jogja Solo tuh aku ingat itu. Aku kenal batik ya, kenal batik. Jadi tadi bicara batik ya emang. Udah kemana belanjanya kalau di Solo? Ayo, pasti kalau udah pernah ke Solo, tahu tempat batik yang keren-keren di Solo. Kalau aku sih bisa disangkakan bukan pencinta batik ya. Ada aku beli, ke daerah aku beli, cuma aku nggak gitu. Berapa ini motifnya enggak. Ambil masuk di apa lagi tuh di butik-butik itu. Wah bagus nih. Ya ambil gitu. Dan biasanya nggak begitu. Kita kalau beli batik harus tahu motifnya. Gue sih harus Harus tanya dong ya kan sama penjualnya. Tapi karena saya seorang Iya kan? lelaki, jadi kamu lupa masih punya banget dia nyanyi ini. Saya nggak tahu ya. Gue begini aja aku nggak tahu. Enggak, sebenarnya kan kadang pembeli itu ya kan kayak kita nih ya kan pasti beli-beli aja. Yang penting warnanya cocok, Ya, kalau keren gitu kan. Tapi nggak tahu artinya. Oke. Coba deh tanya sama pembelinya. Yang kita beli itu artinya. Karena ada macam-macam. Ini artinya apa nih? Ya, Artinya ada luriknya dikit, Ada. ada bunga-bunganya gitu ya Ah, kan. ini Apa bunga. ya namanya? Aku lupa lah pokoknya. Ada yang lu tahu lah ya. Tapi ini kau banget. Artinya Kayak apa? ini Papua kan? Papua. Iya, makanya bilang cakep, cakep. Ini manis itu ya. Iya. Karina ya. Hmm. Punya kayak yang pakai kali ini Manis manis. banget. Iya, ini Kayak orangnya ini gitu. sebenarnya dikasih juga sama senior. Oh gitu ya. Ini percaya ada nggak sih ini ada udah- gambar-gambar ikotekanya ini. Ini percaya Ini nggak sih iya, ketik- dari ketiknya ada. 2015 sampai hari ini bagus sampai sekarang. Ini udah lama nih, tapi masih Udah banget 5 cantik. tahun. Gitu. Tapi manis ya. Iya, Lebih makanya gimana batik gitu. Coba edit ya. Guys coba lihat ya manis Ah. banget kan semanis orangnya. Jadi memang ini batik Tapi Papua. sayang udah mau nikah. Aduh,
Ampun. Jadi gitu, harga batik itu yang paling murah kan biasanya ada yang ratusan. Itu yang paling mahal berapa sih? Saya palingnya ratusan, paling mahal batik saya itu 500.000. Kalau lu nih Karina batiknya. Kainnya yang mahal sebenarnya. Karina batiknya yang paling murah di rumah. Kalau batik saya ada yang 60 ada 60 ada, yang paling mahal itu 500.000. Kalau lu Kak Dewi, batik lu yang paling murah di rumah? 500.000 tau. Tapi Papua. Makanya di Papua tuh batik Iya, mahal. beli dulu Cuman- Papua itu. Iya, cuman Kalau ini kualitasnya enggak bagus, nyampe 500. maksudnya dia, tapi nggak tahu ya Ini dia 300 kali berapa? coraknya. Tapi sebenarnya semakin mahal batik biasanya dia semakin bahan mungkin ada, Itu ada. terus apa coraknya ya, ada punya sejarah. Biasanya sih begitu. Tapi Iya, 500 tapi tahan banget tahun 2015 ya kan? 15 Masih sampai mahal. hari ini. Dari batik lu yang paling mahal. Kita buka-bukaan nih. Ada itu aku beli bahannya doang ya. Sekitar 2,5 juta. 2 juta itu belum dijahit ya. Belum jahit 2,5 juta. Kalau dijahit itu biasanya kalau dijahit berapa sih biasanya kan ada kain Tergantung. tingkat kesulitannya atau Bang. Tergantung keinginan modelnya kita seperti Bisa ratusan apa. jutaan juga sih. Iya. Kalau batik aku yang termahal tadi kamu udah tanya belum? Ya udah, aku mau lagi sibuk ya. Yang paling murah berapa? Kalau saya sih murah. Batik saya ada 60 70 lah ada. Aku yang paling murah itu ada kok yang 200.000. Iya. 300.000 ada. Tapi yang paling mahal batik lu. Kalau dia kan batik berapa sih? 2 2,5 juta setengah. Baru kain bahan doang. Mesti dibuat lagi bisa 300, bisa 2 juta 3 juta. Kalau tukang jahit itu kan biasanya bisa jutaan juga loh. Jutaan kalau mau yang bagus Iya, banget sih. kan kalau ada PNI-nya ada apa lagi nih? Ada desainernya kayak dia mungkin jutaan. Kalau nih yang paling murah kan udah tahu 2 sampai 300 paling murah. Yang paling mahal apa? Yang paling mahal itu di atas 10 juta. Itu Wah. Sutra punya. Sutra ya ada yang ini lebih halus. Batik sutra ya benar. Gila kalau beli HP tuh gimana dia? Gila ya. Namanya tergantung modif dan tingkat kehalusannya biasa. Itu kalau dipotong itu sayang banget itu. Itu kan kayak duit semua itu ya. Itu Iya benar-benar. kan per meter ya biasanya ya. Iya, per meter. Per meter belinya palingnya 3 meter. 3 meter, 3 meter. Kalau perempuan kaum umur sebesar 3 meter, 3 meter itu seminggu sendiri udah biasanya udah satu paket gitu sama. Biasanya udah dipotong-potong, tinggal kita jahit biasanya gitu. Oh, gitu. Ada 4 meter itu udah bisa sama pasangan. Itu paling mahal lah. 10 ya yang Iya. lu punya. Tapi sebenarnya yang batik yang paling mahal itu berapa sih harganya? tergantung sebenarnya. Ada yang puluhan nggak sih batik? Ada. Itu siapa yang Ratusan pakai? menang Udah ada tega yang banget pakai. buat pakai itu. Tergantung ini semakin orang seneng batik, harga itu nggak masalah. Nggak masalah Biasanya sih. begitu. Rata-rata orang yang gitu Senang. koleksi ya. Iya koleksi. Semakin senang dia dengan batik, harga itu nomor 2. Iya, betul. Biasanya begitu sih. Tapi kalau menurut gue sih, Tapi kalau aku sih kalau saya lebih- sih sayang aja sih sebenarnya. Apalagi gue kan nggak banyak duit banget kan. Saya Karena koleksi sih sebenarnya. itu gue aja dari Jualan 500.000, enggak ya? 500.000 Sayang karena bagi gue saya. suka banget yang batik gue 500.000 tuh karena gue suka banget. Apa tau gak? Taruh di lemari, kata Dipakai istri gitu. saya, kok papa nggak pernah pakai batiknya? Sayang. Dipajang gitu. Ya aku baru lihat tuh di itu duit semua tuh. Apalagi kalau kakak Rina ya bisa Ya karena aku suka aja. Karena senang. Jadi biasa Dan gitu. aku koleksi itu untuk ya kalau acara-acara ya penting-penting Tertentu saja lah. sih, tertentu aja gitu. Kita Istana nggak mungkin gitu ya, kita atau gimana. iya nggak mungkin takut hilang apa gitu. enggak dong. Tapi juga kalau batik itu yang bagus nyucinya nggak boleh sembarangan loh. Iya. Deterjennya. Ya di mana deterjennya apa? Kalau batik? Ada leraknya itu, maksudnya itu kayak cairan itu memang Nggak yang bisa, iya. dikhususkan untuk batik. batik. Jadi kalau Dan kamu nggak boleh cuci, ditaruh mesin cuci. jadi cucinya di mana? Pakai tangan nyucinya? direndam Cucinya doang. cukup direndam aja Direndam. sama pakai apa namanya air leraknya itu Leraknya. ya kan, dicelupin aja rendam sudah. Gitu-gitu doang. Ya. Enggak kayak di laundry di gitu kocok itu. Enggak. Sayang duitnya, ntar duitnya luntur. Kalau itu yang paling bagus ya. Paling 10 juta ya. Kalau ya. Tapi masih kalau hobi ya berapa pun harganya ya. Kak Dewi kan. Sekali-kali lah punya yang mahal kan nggak apa-apa. Wah, kepikiran kalau Kepuasan hilang. hilang, benerin Hilang ya. lagi Jangan dijemur. jangan di laundry. Iya, iya, Kalau iya. di laundry itu nggak ada yang tanggung jawab, Berarti lu Bo. kalau ini nggak laundry, kalau itu nyuci sendiri Enggak, tuh. nyuci sendiri itu khusus ya kan, nggak Gimana perlu cara? dimasukin di apa Jadi sih cuci. caranya lu ini banget ya. Oh, Hati-hati banget. Hati-hati banget.
Lu Masa diajarin? sama? Diajarin tuh. Iya, cara- aku diajarin. Memang aku juga ada kok di rumah itu banyak juga raknya yang untuk khusus nyuci, untuk batik aja. Jadi aku kalau setiap kegiatan aku pisahin baju-baju. Nanti kotor. kapan-kapan kita ya guys, Ya, kita ke rumahnya dia. datanglah ke Datang rumah lihat aku. buka rumah batik ya. Nah, Kita mungkin nanti di kita- konten selanjutnya. Mhm. Hari Batik Nasional selanjutnya, Kak Dewi, kita ke rumahnya Kak Rina ya. Ya, Kita siap. mau bicara soal batik nih. Apalagi nih yang belum kita bahas soal batik nih. Peran pemuda, aku KMPI sendiri sebagai salah satu pengurus DPP KMPI, apalagi ketua, apalagi wakil bendara umum. Ya, Mhm. apa peran pemuda supaya batik kita ini semakin membuat masyarakat sejahtera? Otomatis kita balik ke UMKM dong. Iya, betul. Iya. Jangan nanti orang India lagi yang bisnis di luar negeri terus ambil banyak, terus dia dijual ke Sana. kemana-mana, diganti merek made in India, bisa jadi loh. Iya, Ya kan, bisa jadi kan Banyak. kamu beberapa konten mau diambil sama dia, ya kan? Ya, bisa jadi. Kita nggak tahu kan. namanya Ya, bisnis. nih apa nih yang harus dilakukan oleh pemuda Indonesia? DPKMPI apa yang harus dilakukan? Nasihat DPKMPI. Kembali lagi sih sebenarnya kesadaran pemuda kita juga sih, sambil ya hal-hal begini kan memang untuk anak-anak muda hari ini kan memang karena kemajuan teknologi ya khususnya itu, jadi jangan sampai lah untuk melupakan sejarah bangsa Indonesia, terutama ya sejarah-sejarah yang modelnya kayak batik, kayak ada banyak beberapa urusan yang memang menjadi jiwa nasionalis kita, termasuk batik ini menurut saya tuh nasionalis banget, Iya. karena itu identitas massal kita. Ini batik Dan ya itu nggak di- Indonesia. iya, dan nggak dipunya negara lain. Kalaupun negara lain buat itu pun nggak bisa Nggak se ini se kita. ini, karena kita yang punya hak patennya kan. Iya. 11 tahun loh udah. Iya, Nah, iya. dalam 11 tahun ini ya kita harus kontribusi lah minimal. Ya kalau saya dengan secara pribadi saya pakai batik sambil juga memberdayakan UKM-UKM, belinya juga ya memang ada beberapa yang memang langsung ke sentranya dan beli ke orangnya. Jadi di UKM-nya itu sendiri juga kan jadi berputar untuk usaha ekonomi mereka. Terus juga di kitanya juga kita bisa mensosialisasikan batik ini ke orang-orang. Ya walaupun saya bukan orang Papua tapi saya pakai baju batik Papua, saya bisa misalnya oh iya ini batik Papua kayak masnya Pembarinanya kan pakai batik Solo atau segala macamnya lah. Ya intinya jangan malu, kita sebagai identitas kita batik sebagai bangsa Indonesia untuk bangga pakai batik. Kalau saya itu sih. Ya Karina, jangan-jangan tadi kamu udah balas orang India nih. Aku pesan aku udah jadi iri sama dia nih. Aduh, udah. Oke, katanya oke. Iya, aduh, sampai mahal banget batiknya. Aduh, enggak lah. Nanti Tapi emang gue khawatirnya nih, gue khawatir banget nanti kayak biasa kan barang Indonesia diambil Iya. karena produk Indonesia kan murah-murah, ketika di sana dibawa kemudian diubah made in India bisa saja dong. Tapi kan tetap citra batik kita nggak bisa dirubah. Iya, tapi kan kalau mereka jual lagi, apalagi dengan jumlah yang banyak, dia mungkin kainnya doang kan dibeli Iya. kan, kainnya dengan apa segala macam. enggak Dengan sudah jadi passionnya gitu. itu kain doang kan dibeli kan? Enggak. Kain bajunya. Oh, udah jadi. jadi. Oh, kirain. Gua kan agak negatif thinking ya. Lumayan gua pernah baca bahwa banyak produk Indonesia Diganti label. di label di sana. Jadi brandnya itu akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang itu cuma ambil kain, kemudian ini dan istilahnya produk ininya yang bukan diuntungkan lagi kalau begitu di Indonesia. Makanya saya bilang tadi, ayo kita semua bersatu bagaimana UMKM khususnya yang mungkin usaha. Karena saya kemarin ke Solo, itu ada yang udah tutup Karena COVID. karena emang Covid juga udah berat banget kondisinya, katanya kan. Iya, kalau begitu siapa lagi yang mau beli benar. Iya. Sudah ada ya. Iya sih. Yang datang pun Yang datang. ya juga mulai sepi, sedangkan ya Sampai COVID. Tahun ini apa sih dan dilakukan oleh Indonesia atau pemerintah Hari Batik Nasional nggak ada ya? Maksudnya itu kan menyatukan apa segala macam, lomba apa segala macam ya. Kalau menurut lu apa sih? Biasanya banyak. Kurang kreatif pemerintah menurut saya sih. Seharusnya tuh Sibuk diberlombakan. ngurus COVID kali. Iya, kali. Konsentrasi. Kamu tapi udah enggak deh. untuk pandemi. Enggak, Beb. Udah pernah nggak sih lah Enggak, Indonesia Beb. lomba desain batik ya kan? Dari daerah masing-masing, kemudian gitu kan desain-desain tuh, apakah nanti motifnya, apa nanti cara Kalau visualnya? untuk lomba pemerintah udah sering Sedain. adakan itu. Maksud aku supportnya pemerintah itu ya kan. Apa yang diperlukan Oh. oleh rakyat?
untuk pembisnis seperti UMKM yang Iya, sebagai yang Batik. produksi yang rumah-rumahan itu Hobi sangat industri. butuh support banget dari pemerintah. Pinjaman modal. Iya, pinjaman modal Gampang dulu otomatis. bisa nggak sih? Harusnya bisa, apa yang nggak Iya. bisa gitu. Punya gini, Kita punya nggak usah dia kan, tapi yang jelas-jelas bener-bener digunakan untuk bisnis ya. Iya, Nggak benar. usah dikasih bunga apa, bisa nggak sih tuh? Bisa nggak? sih. Nggak usah kasih bunga nih, karena kamu bener-bener, apalagi kan biasanya perusahaan-perusahaan begitu dia ada pekerjanya tuh ya. Ada pekerjanya, udah nggak usah dikasih bunga. Bisa nggak sih? bisa. Bisa aja sih, cuman tergantung ya itu dia, kadang-kadang mungkin dampak pandemik hari ini juga ya, kita balik lagi banyak yang memang gulung tikar karena nggak sanggup lagi Iya. membiayai Iya. segala macam. Mungkin di sektor itulah yang mungkin pemerintah berperan karena Sektor produksi itu. sudah ada tapi mereka kekurangan anggaran untuk biasanya satu sewa tempat karena nggak ada orang. Tapi mungkin bisa jadi juga sih sebenarnya kreativitas pebatik ini juga yang harus difasilitasi sama anak muda di daerah. Ya dengan adanya digitalisasi itu ya online bisa bantu mereka aja Iya, cara jual menjualkan. online. Jadi tidak pakai lagi secara sistem rumahan tapi udah di rumah sudah online tinggal kirim. Nah, hari ini kan kita harus ngikut ke arah sana supaya bisa berbaur lagi dengan teknologi yang ke depan. Oke, mantap banget obrolan kita ini soal batik ya. Semoga tahun depan kita ketemu lagi, kita janji ya guys di rumahnya. Jadi kita datang ke rumahnya dia, kita bicara batik di sana supaya kita bisa sambil Lianang lihat, gini lihat, bener ya ini ya. Ya bener janji ya. Betul. Oke, kita Terbuka pokoknya ya kan, kapan mau datang silakan. silakan, ya. mau ngeliat doang. Bisa kasih sentuh yang seperti gila loh, bisa kasih tuh. Ya, tapi dilihat aja ya. Dilihat aja. Dilihat Jangan, aja. nggak bisa Kalau dilihat masih ada juga. sisanya gua kasih. Oh iya dong, yang ini aja yang serbuk-serbuknya itu tuh kasih. Dilihat dari jauh tapi. Oke guys ya, ada lagi nggak dulu mau sampaikan terkait dengan batik Indonesia? Saya bangga banget hari ini cewek-cewek yang cantik-cantik ini, yang gadis-gadis ini, Kakak Dewi, Makasih. Kakak Rina ya. Gimana? Gimana ya? Gimana kalau menurut kamu? Apa tuh? Kalau menurut gue, aduh bangga banget gue kepada lu berdua. Bukan hanya cantik manis tapi memang nasionalismenya nggak usah diragukan lagi. Siap. Pancasila banget, Pancasalis banget ya. Iya. Harus itu harus. Harus nasionalisme kita nggak usah, kedua-duanya nggak usah dipertanyakan ya. Oke cukup kali ya kita ngomongin soal batik ya. Semoga di tahun ke-11 ini kita udah meraih hak itulah hak patennya. Kita mengalahkan 2 negara yang kembali baca tadi. Oke, itu saja ya. Salam batik nasional. Semoga Indonesia makin jaya khususnya UMKM. Salam Oke. pemuda. Salam pemuda. Kak Dewi nanti datang lagi ya, kita mungkin Siap. di Konten konten berikutnya. berikutnya tema berbeda. Kak ini Siap. juga. Terus Oke, siap tuh thank tahun you, depan thank tuh. you, thank you. Tahun depan jadi prepare-nya tahun depan 2 Oktober ya 2021. Semoga kita panjang umur. Oke, sehat selalu, masih jaga kesehatan. Kita sini udah sehat jadi kita nggak pakai masker ya. Jadi Tetap jaga kesehatan ya, atuhi protokoler. Kesehatan. Oke, salam Indonesia Jaya, merdeka. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.